di depan, yang di belakang boleh ngisi kursi yang di depan ya. Nikmati hidangannya, dibawa boleh, cari tempat duduk yang paling nyaman ya. Oh ya, jangan lupa yang merokok di area yang sini saja itu karena sudah disediakan asbak, walaupun tadi saya baru nemu 2 asbaknya, mohon maaf. Ya. Mungkin menjadi perokok yang baik itu udah bawa asbak sendiri misalnya, itu keren banget. Jadi di area yang kiri supaya bisa langsung cepet kebulnya bisa ke sana. Kecuali kalau rokoknya nggak pakai kebul kemungkinan. Ya. Yang terbaru mungkin. Ada apa itu? Rokok permen, tas cilik ben kan lah. Oh iya. Di sini meses biasanya. Gula itu manis itu. Satu ini ketawa dulu, ya. Zaman kecilnya bahagia. Bahagia. Joinan itu. Iso joinan lah iso. Ya, bisa kita mulai ya. Baik, Ustaz Doni sudah siap ya. Baik, mohon izin kita mulai. Baik, kita mulai aja acara ini karena sudah jam 4 lebih ya. Silakan Mas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang meringankan langkah kaki kita sehingga bisa hadir di rumah Omah Tobong ini dalam keadaan sehat. Tidak kurang suatu apapun, tentunya ini karena kuasa dari Allah. Kita tidak boleh lupa, bersyukurlah di setiap waktu, termasuk di saat ini, bahkan di kondisi hujan, kita dalam keadaan sehat, nyaman, dan hidup untuk bisa hadir di kajian majelis Mesem Geden ini. Selamat datang Mas Dimas. Tak lupa juga saya mengajak rekan-rekan semua yang hadir di majelis berserta dengan seluruh panitia untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini, di rumah dan umat Islam dimanapun berada, saudara-saudara kita, keluarga kita, mendapatkan syafaatnya nanti di Yaumul Qiyamah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini untuk kajian yang ketiga, Masya Allah, istiqomah. Istiqomah ini. Istiqomah. Masya Allah. Mas Tanu, oh iya. Langsung berganti. Langsung bergabung. Iya. Ya. Maksudnya pertemuan yang ketiga, judulnya unik ini. Ya, betul. Ini mengingatkan saya ketika zaman dulu sering mendapatkan surat cinta. Masya Allah. Surat cinta maksudnya surat tagihan dari bank. Bukan dari Sang Maha Pencipta, tapi dari bank. Belum bayar gitu. Dan kartu kredit. Iya. Wah. Dulu. Oke. Dan untuk rekan-rekan semua yang hadir di sini, Ustadz sudah siap di sini. Dan tadi juga sudah diinformasikan mengenai door prize kita kepada rekan-rekan, nanti kita akan bagi. Ya. Dan juga terima kasih jazakallahu khairan bagi rekan-rekan yang sudah mensupport acara ini. Betul. Baik dari teman-teman TMP yang sudah support acara ini, termasuk panitia. Dan juga untuk peserta, tadi ada yang door prize beras. Masya Allah. Ada yang ikut nyumbang door prize hand sanitizer. Masya Allah. Dan juga ada macam-macam, nanti kita sebutkan satu persatu. Betul. Insya Allah ini akan semuanya kita bagi untuk peserta. Ya. Atau siapapun yang nanti dikasih sama MC, karena kan tadi katanya MC yang berkuasa kan. Oh gitu. iya, berarti saya kasih antum kasih anak. Iya. Saya kembalikan lagi nanti untuk peserta kan gitu. Kita nggak boleh ya? Nggak boleh. Kita nanti dikasih lah. Nanti kita belakangan aja nggak apa-apa. Baik, saya akan sedikit membocorkan informasi ya mengenai Ustadz Doni ini. Mungkin teman-teman juga belum tahu ya. Ketika hadir di sini tiba-tiba Ustadz Doni menyampaikan segala macam, tapi nggak tahu ini siapa ini. Ustadz Doni itu seorang pengusaha sebenarnya, punya sambilan sebagai dosen. Masya Allah. Pengusaha sambilannya dosen. Kebalik nggak itu? Atau dosen sambilannya pengusaha. Ya. Ya pokoknya itulah. Iya. Ya. Dan luar biasanya produknya itu di marketplace sudah ada followersnya puluhan ribu. Betul bahkan sekali. Ratusan ribu ya. Di marketplace loh, bukan di media sosial. Bukan di medsosnya, tapi di marketplace. Produknya sepatu dengan brand Getske ya. Betul. Ini bisa buat jadi tambahan ilmu kalau misalkan Ustadz Doni bisa menyampaikan sedikit bocoran-bocoran juga. Betul. Kenapa sih kok bisa sampai seperti itu dan kayaknya kok jualannya gampang banget gitu. Mungkin karena Allah memudahkan atau ada suatu hal yang beliau upayakan. Betul. Tapi nanti akan terangkum dan terjawab sendiri kajian-kajian berikutnya ya. Insyaallah. Baik. Dan
Dan juga ini ada titipan, Mas Dimas. Ini Titipan. kebetulan ada dari panitia juga Ya, yang mungkin ingin membersihkan masjid, kamar mandi masjid atau musolanya. ya. Silahkan nanti menghubungi Mas Suprayetno atau Mas Gembul. Ada di sini. Nah, Ada. ada enggak? Ada kayaknya tadi dulu. Nah, itu Masya Allah Oh. yang pakai kopiah hitam. Ya, Nanti monggo bapak-bapak Ya. yang musola atau Masjid. kamar mandi musola atau Ya. masjidnya ingin dibersihkan secara Ya. gratis, ya. boleh menghubungi Gratis Mas. ya? Gratis. Dibersihkan tuh. Ya, dibersihkan semuanya gratis. Semuanya. Tempat Semuanya. wudhu, tempat kamar wudhu, mandi. kamar mandi itu Masya insya Allah Allah. bisa dibersihkan Masya gratis. Allah, luar biasa. Jadi monggo untuk bapak-bapak dan rekan-rekan yang di sini Ya. yang menginginkan masjid atau musolanya, Ya. kamar mandinya bersih, Ya. bisa juga menghubungi Masya Mas Suprayetno. Pak Suprayitno Gitu. yang di meja Pendaftaran, ya, di Presensi meja ya, pendaftaran, di ya. meja presensi. baju Betul, garis-garis ya. betul, 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 betul. Baik, ada lagi pengumuman yang ingin disampaikan? Belum, monggo. Lanjut mungkin setelah Ya. ini kita langsung ke materi kah? Ya, materi. Betul. Judulnya Surat Cinta dari Sang Pencipta. Saya belum pernah dapat. Saya juga belum pernah dapat. Saya Jadi juga kita belum pernah dengarkan, dapat. kita simak dengan seksama Betul, kajian tausiah betul, dari betul, beliau, Ustadz Doni Ribayanto. Betul. Mungkin kalau ada yang ingin mencatat dipersilahkan. Ya, Jadi mencatat apa yang poin-poin penting nanti disampaikan, monggo silahkan. silakan. Insya Allah tidak akan ditanya di sini, Ya, tapi mungkin bisa jadi nanti Ya. jadi bekal untuk di akhirat kelak. Ya. Masya Allah. nggak perlu lama-lama lagi. Monggo. Untuk waktu dan tempat, Ustadz Doni silakan untuk mempersiapkan diri. Semua nggak akan Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman yang dirahmati Allah. Ini kesempatan yang luar biasa kita berkumpul di tengah gerimis. Kemudian majelisnya lebih dari 40 orang kayaknya ya, sudah lebih ya. Oleh karena itu mari kita manfaatkan untuk doa bersama nggih. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kami. Berikanlah anak-anak yang soleh dan solihah bagi kami. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami, singkirkanlah segala kesulitan yang akan menghalangi kami kepada jalan ketaatan kepadamu. Ya Allah, selesaikanlah penyakit-penyakit kami, penyakit-penyakit keluarga kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit orang tua kami, anak-anak kami, dan semuanya ya Allah. Ya Allah Gusti, ya Allah, murahkanlah rezeki untuk kami. Jangan persulit datangnya rezeki sehingga kami harus menempuh jalan yang berliku, yang menyesatkan kami ke dalam jalan yang haram. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hamba-Mu ini hamba yang soleh, hamba yang solihah. Jadikanlah hamba-Mu ini pejuang di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah umat Islam di Palestina ya Allah. Kuatkanlah umat Islam di Suriah, di Rohingya, di Uighur ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami wasilah bagi kemenangan mereka ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami, satukanlah akidah kami, satukanlah kami untuk menjadi pejuang di jalan-Mu ya Allah. Dan menangkanlah agama ini ya Allah. Dan kemudian agama ini akan menjadi berkah
bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Salawat salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita tidak hanya mengaku-ngaku sebagai umat beliau, tetapi beliau juga mengakui kita sebagai umatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada pertemuan lalu kita membahas tentang bukti keberadaan Tuhan secara akliyah. Masih ingat? Masih kemutan, Pak? Bukti keberadaan Tuhan. Baik. Sebelum saya masuk materi, saya akan mainkan video berikut ini. Baik, itu simulasi 3D dari ledakan Gunung Vesuvius yang terjadi tahun 76 Masehi di Pompei, Romawi. Udah jauh sekali. Pompei, Romawi itu kota yang sangat maju pada zamannya, dibangun ratusan tahun dan luluh lantak hanya dalam waktu 3 hari. Itu Gunung Vesuvius itu meletus 3 hari berturut-turut tidak berhenti-berhenti sampai akhirnya mengubur kota yang luar biasa itu selama ratusan tahun, baru digali ratusan tahun kemudian. Mungkin kita sendiri pernah mengalami ya. Di Jogja Merapi meletus hebat itu tahun berapa, Pak? 2000 berapa ya? 10 ya? 2010. Kita juga pernah mengalami beberapa tahun sebelumnya, 2004, tsunami besar di Aceh. Kita juga pernah mengalami apalagi gempa ya, gempa di Jogja luar biasa dan lain sebagainya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau kemarin pertemuan yang lalu saya menyampaikan bagaimana manusia itu bisa memahami keberadaan Tuhannya dengan menggunakan akal. Sesungguhnya manusia itu walaupun tidak menggunakan akalnya, secara naluriah itu bisa merasakan
kehadiran Sang Pencipta tadi, gimana? Ya, toh? Aslinya itu semua orang itu merasakan kehadiran Sang Maha Kuasa itu. Belum lama ini mungkin beberapa hari yang lalu gunung apa? Gunung Semeru meletus. Videonya viral kemana-mana, anak kecil lari, semua berteriak-teriak Allahu Akbar dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kesadaran ini, bawah sadar, bahwa rasa nganggo mikir sebenarnya. Manusia itu secara naluriah punya kesadaran untuk mengagungkan Sang Pencipta. Itu sudah naluriah. Semua manusia seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena rasa lemah mereka menghadapi alam, jangankan menghadapi Tuhan yang sebesar itu, kemarin sudah kita gambarkan ya, alam semesta sebesar itu, terus Sang Pencipta sebesar opo, kalau alam semesta yang diciptakannya sebesar itu. Nah, jangankan menghadapi Sang Pencipta yang sebesar itu, jangankan menghadapi matahari, jangankan menghadapi black hole yang lebih besar, jangankan menghadapi galaksi yang sebesar ini, hanya menghadapi gunung yang cuma setitik dari bumi. Gunung niku bagi bumi kan kecil banget ya. Gunung Vesuvius itu bagi bumi itu kecil banget. Sementara bumi itu bagi matahari ya kecil banget. Kita lebih kecil lagi. Kita menghadapi gunung saja sudah merasa lemah, sudah merasa tidak mampu. Cuma menghadapi laut, dan lautnya tidak seluruh dunia, cuma laut kecil aja, cuma beberapa kilometer gitu kan, beberapa kilometer terjadi tsunami, udah hancur-hancuran itu. Nah, oleh karena itu fakta-fakta semacam itu memaksa manusia untuk merasa bahwa dirinya itu memang lemah. Oleh karena itu secara naluriah, walaupun nggak pakai mikir, manusia itu pasti akan mencari perlindungan dari Sang Maha Kuat, pasti itu. Dia akan mencoba mencari sosok yang lebih kuat, kemudian akan meminta perlindungan kepadanya. Salah satu wujudnya ya nanti seperti ini. Misalnya ini di Gunung Bromo, acaranya ritual Yatnya Kasada. Karena apa? Men selamat. Dengan cara apa? Sing murbeng dumadi yang berkuasa di situ diberi gedang benoransu. Dan apakah itu hanya terjadi di kita, di Indonesia misalnya? Enggak. Di mana-mana sama. Ini di Benin. Benin itu Afrika Barat. Itu juga sama. Ini upacara bersih desa di Benin. Ben enggak kena pagebluk, biar enggak kena bencana apapun. Kemarin pas rame-ramenya Covid yang gelombang kedua di India, sebelum masuk ke Indonesia kan di India dulu. Itu kan munculnya kan di India yang gelombang kedua toh, yang luar biasa ganas itu. Itu orang-orang India itu membuat ritual-ritual baru, bahkan membuat berhala Covid. Jadi Covid-nya disembah, ben nggak ngamuk lagi itu. Itu di India seperti itu. Itu di India, ini di Benin. Tadi di Bromo. Di mana lagi? Di Thailand. Di Thailand itu ada upacara Sanyat Tato. Membuat tato, nanti yang ditato itu terbebaskan dari mara bahaya. Apakah yang ditato hanya orang-orang Thailand? Enggak, ternyata bule yang konon konon rasional, konon berpikir logis, ya podo wae, enggak ada bedanya. Minta ditato biar terbebas dari nasib buruk katanya. Ini di Switzerland, Diptaret namanya. Ini juga sama, minta perlindungan dari roh-roh jahat. Minta perlindungan kepada siapa? Ya yang Maha Kuasa tadi. Hampir semua peradaban, hampir semua masyarakat itu memiliki ritus-ritus, penyembahan-penyembahan, ritual-ritual, sesaji-sesaji untuk meminta perlindungan dari bencana. Kenapa? Karena manusia itu sadar dirinya itu tidak berdaya menghadapi bencana. Jangankan menghadapi bencana gunung berapi, bencana di dalam diri kita tiba-tiba jantungnya kumat misalnya gitu kan. Itu aja nggak bisa mengatasi. Orang Israel
yang konon luar biasa, itu juga punya upacara Holy Friday di Israel. Teman-teman yang dirahmati Allah, manusia itu senantiasa sadar bahwa dirinya lemah. Enggak usah dikandani, mas kowe iki lemah mas, enggak usah enggak perlu dikandani. Kita usah sadar bahwa kita lemah, menghadapi alam semesta itu kita lemah. Kita itu butuh perlindungan, makanya kemudian kita beribadah, membuat ritual kepada Tuhan, menciptakan ritual-ritual agar mendapatkan perlindungan dari Tuhan, dari Sang Pelindung. Ada Sang Pelindung gunung, ada Sang Pelindung laut, yang dalam pikiran mereka seperti itu. Pertanyaan saya, apakah mereka berhasil dengan terhubung dengan Tuhan tadi? Dengan ngelarung kepala kerbau di laut, itu mereka berhasil terhubung dengan Tuhan atau tidak? Enggak tahu ya, kita enggak tahu. Kalau berhasil, apa indikatornya? Apa indikatornya bahwa dia berhasil terlindung, dia berhasil terhubung dengan Tuhan? Indikatornya apa? Oh, setelah kita melaksanakan ritual itu kita terbebas dari bencana. Ada enggak suatu saat pas ritual tetap terjadi bencana? Ada juga ternyata, banyak sekali. Itu berarti apa? Indikator menunjukkan bahwa tidak terhubung mereka. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana cara untuk benar-benar terhubung dengan Tuhan? Kita kemarin sudah membuktikan secara akliyah bahwa Tuhan itu ada, mau nggak mau ada, nggak mungkin nggak ada, nggak masuk akal namanya Tuhan nggak ada itu. Dan secara naluriah, semua manusia juga merasa bahwa ada Sang Pencipta. Jadi kan kita punya dua alat ya kemarin ya, akal dan perasaan. Secara akal kita sudah membuktikan bahwa Tuhan itu ada, secara perasaan juga membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Kita merasakan keberadaan Sang Pencipta. Terus kita kan otomatis minta mau berhubungan dengan Dia, minta pertolongan kepada Dia, dan lain sebagainya. Maka caranya bagaimana untuk terhubung dengan Tuhan, Sang Maha Kuasa itu? Caranya kira-kira gimana? Pripun, Pak? Caranya gimana kira-kira? Pernah terpikir bagaimana, Mas Azam, bagaimana caranya terhubung dengan Tuhan? Bisa enggak dengan ritual tadi? Pertanyaannya begini, pertanyaan berikutnya. Saya punya handphone. Bagaimana cara menghubungi handphone saya? Bagaimana cara menghubungi handphone Doni? Pripun caranya? Gimana, Pak? Pripun? Punya nomornya. Dari mana untuk punya nomor saya? Mencari. Tanya kepada siapa? Nah, tanya kepada saya, kok lepena. Kok rumit itu? Ya tanya. Kira-kira kalau ngarang sendiri nomornya terhubung ke handphone saya enggak? Kira-kira Pak Doni ini nomornya 0856789110 terus di WA. Jret, tekan enggak? Enggak tekan. Maka menghubungi saya aja enggak bisa ngarang sendiri nomornya. Masa menghubungi Tuhan kok ngarang sendiri caranya? Kan ya ora masuk akal, enggak logis, sampai titik itu aja enggak logis. Oke, kita lanjutkan. Begitupun terhubung dengan Tuhan, tidak bisa kita mengarang ritual sendiri. Apakah ada orang yang mengarang ritual sendiri? Nah, yang ngei gedang kepada penjaga Bromo itu mungkin yang lakukan sekarang dia cuma mbah-mbahnya dulu gitu. Tapi si mbahnya yo paling yo ngarang. Si mbahnya juga ngarang. Saya juga punya teman, Pak. Teman deket dulu. Kebetulan memang non muslim. Tapi sering berhubungan dengan saya. Terus agak unik sih. Saya pada suatu hari datang ke studionya. Dia pematung terkenal. Pematung terkenal Jogja. Dia bikin patung Maria di Raja Ampat, tingginya 24 meter. Dia sebagai perancang patungnya itu dapat 4 miliar. Merancang patungnya toh, bukan membangunnya. Jadi perancang patungnya. Nah, saya datang ke beliau. Udah lama nggak ketemu, terus ketemu. Wah, Don, gimana kabarnya? Baik, dibikinin teh. Kita ngeteh bareng. Sekitar jam 10 pagi itu. Terus kemudian dia cerita, saya itu sebenarnya sedang puasa.
Loh lah puasa kok minum Pak? Oh puasa saya itu beda, saya bikin puasa sendiri, bikin ritual puasa sendiri. Puasanya bagaimana? Pokoknya kalau nggak ada orang saya puasa. Begitu ada teman ya saya menghormati teman. Teman minum saya ikut minum. Begitu temannya pulang saya puasa lagi. Nah gitu itu. Artinya apa? Banyak ternyata apa yang ngarang ritual-ritual sendiri. Kemarin juga ada, saya lihat video ada teman seorang pelukis pelukis kiri, pelukis sosialis mati beberapa tahun yang lalu. Hari ini temannya itu bikin ritual ngelilingi ngelilingi makamnya itu, megang kayu yang dibakar, terus nggak tahu mengucapkan apa itu ditancepin. Jadi sing ngarang siapa ya? Paling yang ngarang teman-temannya itu. Ternyata banyak orang yang mengarang ritual untuk terhubung dengan Tuhan. Itu naluri sebenarnya. Naluri untuk terhubung dengan Tuhan itu sudah menjadi naluri. Maka sebagian besar orang akan mengarang bagaimana cara berhubungan dengan Tuhan. Dan itu sejak dulu. Kita tahu misalnya zaman Rasul itu ada orang-orang Persia yang menyembah bintang, ada yang menyembah api, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah pohon dan lain sebagainya. Nah, kita nanti akan bertanya, kita nanti harus bertanya kepada Tuhan bagaimana cara berkomunikasi dengannya. Kalau pengen berkomunikasi dengan saya gampang, Mas Doni nomornya berapa, selesai perkara gitu kan. Lah sekarang kalau mau berkomunikasi dengan Tuhan, wah iki aku carane menghubungi Tuhan, aku itu mau menghubungi Tuhan, terus bertanya kepada Tuhan, bertanya piye? Nah, sudah pernah bertanya kepada Tuhan bagaimana cara menghubunginya? Ada yang sudah pernah bertanya kepada Tuhan? Mosok segini banyak? Enggak ada. Enggak ada. Serius, enggak ada. Ya, perlu dipertanyakan ini. Oke, pertanyaannya ganti deh. Sudah pernah bertanya kepada Tuhan? Oke, bagaimana cara bertanya kepada Tuhan? Mungkin aslinya jenengan menjawab tapi malu-malu. Saya yakin menjawab. Sudah pernah bertanya atau ngobrol lah, berkomunikasi dengan Tuhan. Siapa yang sudah pernah berkomunikasi dengan Tuhan? Saat sholat. Bagaimana caranya? Sholat. Gitu? Bagaimana caranya? Itu sholat. Ada yang punya jawaban lain? Baca Quran. Ada yang jawaban lain? Berdoa. Kemudian kalau kita sudah bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara Tuhan menjawab? Menjawab pertanyaan Anda. Ya Allah, jodoh kula sinten nggih ya Allah. Tiba-tiba celing di pikiran kita, wah si fulana. Kira-kira bagaimana cara Allah menjawab pertanyaan kita ketika kita berkomunikasi dengan Allah? Bagaimana? Kalau misalnya di dalam hati kita itu muncul, misalnya jenengan istikharah ya, misalnya jenengan sholat istikharah, terus kemudian tanya, ini si fulanah A atau fulanah B ya Allah gitu, istikharah gitu ya. Jawabannya yang mana? Oh, nanti di hati itu kerentek pada si A. Yang menjamin bahwa kerentek kita itu adalah jawaban dari Allah siapa? Ketika kita berdoa kepada Allah kemudian di dalam hati kita ada kerentek terhadap sesuatu yang menjamin bahwa itu dari Allah siapa? Bagaimana cara mendapatkan jawaban yang pasti benar bahwa jawaban itu benar-benar datang dari Tuhan? Sekali lagi, bagaimana cara mendapatkan jawaban yang pasti benar bahwa jawaban itu benar-benar dari Tuhan Sang Pencipta alam? Pertanyaannya tak ubah. Pernahkah Tuhan berbicara kepada manusia? Pernah? Pernah? Kapan itu? Ketika berfirman kepada manusia. Kemudian firmannya itu ditulis di dalam kitab suci. Maka kitab suci itu adalah perkataan Tuhan, maka kalam itu kan perkataan. Kalamullah itu kalam Allah. Maka kitab suci itu kan adalah esensinya adalah perkataan Tuhan kepada manusia yang sudah dituliskan, sudah dibukukan, kan begitu kan? Kalau kita bertanyanya itu hanya bertanya secara dalam hati begini,
kemudian mendapatkan jawaban itu juga jawabannya di dalam hati kita, nggak ada yang menjamin. Tetapi kalau jawaban itu tertulis, bisa disaksikan banyak orang, nah itu baru itu bisa tervalidasi. Benar-benar jawaban Tuhan atau tidak, kan begitu. Cuma persoalannya, yang mengaku kitab suci kan tidak cuma satu. Banyak yang ngaku kitab suci. Misalnya Tripitaka ngaku kitab suci, Weda ngaku kitab suci, Bible ngaku kitab suci, Al-Quran ngaku kitab suci. Mana yang benar? Nek Dr. Zakir Naik diwaca kabeh. Nek jenengan kira-kira kober ora maca kabeh. Tapi kalau memang dia seorang pencari kebenaran, dia akan baca. Orang ketang yo enggak semua ya, pasti ya, paling enggak itu dibaca referensi dari siapa. Dan saya pernah melakukan itu. Tripitaka misalnya. Tripitaka itu dari kata tri itu 3, pitaka itu keranjang. 3 keranjang. Dari mana asalnya? Jadi Siddhartha Gautama, anaknya Raja Sudodana yang kemudian disebut Sang Buddha itu waktu itu menulis dalam lontar, daun lontar, kadang kulit kulit binatang dan lain sebagainya, menulis kemudian dikumpulkan dalam keranjang, dalam 3 keranjang. Keranjang ini topik A, keranjang ini topik B, keranjang ini topik C. Ada 3 keranjang, makanya kemudian disebut Tripitaka. Kemudian di dunia modern dikumpulkan dalam sebuah buku, kemudian dicetak. Nah, kira-kira ini firman Tuhan atau bukan? Ya bukan, wong namanya tulisannya orang, tulisannya si Siddhartha Gautama. Dan Siddhartha Gautama bukan Tuhan. Siddhartha Gautama bukan Tuhan. Dia dilahirkan dari ibunya, yang ibunya itu istrinya Raja Sudodana. Kemudian pada saatnya dia mati. Ya namanya Tuhan kan nggak lahir nggak mati. Maka dia bukan Tuhan, jelas. Maka ini bukan yang kita cari. Jelas. Wong kita sedang mencari jawaban-jawaban yang pasti datang dari Tuhan kok. Kok kemudian kita bersandar kepada kitab yang ditulis manusia? Ya enggak lah. Oke, kita berpindah ke sini. Ini juga sama. Ini justru jauh sebelum Tripitaka. Siddhartha Gautama itu terinspirasi ini dulu. Ini ditulis oleh filosof-filosof India pada zaman zaman perunggu di India Utara yang sekarang dikenal sebagai Nepal. Orang-orang pemikir-pemikir India, filosof-filosof India itu menulis itu, dan itu bukan hanya tulisan satu orang, kemudian dikumpulkan di dalam kitab Weda. Nanti di dalamnya ada Sruti, ada Semerti, ada Upanishad, ada Mahabharata. Jangan salah, Mahabharata itu bagian dari Weda. Mahabharata itu bagian dari Weda. Banyak hal yang kita nggak sangka hari ini beredar di mana-mana, itu sebenarnya bagian dari kitab Tripitaka maupun kitab Weda. Banyak sekali. Kapan-kapan tak bongkarin beberapa, nggak semua. Bagaimana dengan Bible? Al-Quran sering mengatakan bahwa berimanlah pada kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan lain sebagainya. Apakah ini yang Allah maksud? Ternyata tidak 100%. Memang ada bagian Taurat yang masih tersisa di sini. Memang ada bagian Zabur yang masih tersisa di sini. Dan Al-Quran sudah katakan itu. Dan bagian Injil yang nggak ada justru malah. Karena yang disebut perjanjian baru, yang sekarang kemudian disebut Injil itu tulisan orang juga. Jangan kalau buka nanti ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada surat Rasul-Rasul Paulus, surat Raja-Raja, dan lain sebagainya. Itu Matius itu ya tulisan Matius, Markus itu tulisan Markus, Lukas ya tulisan Lukas, Yahya ya tulisan Yahya. Yahya itu Yohanes. Dan kalau dibaca, itu menceritakan kisah hidup Yesus. Misalnya Matius ya, Injil Matius, yaitu menceritakan kisah hidup Yesus. Markus juga sama, menceritakan. Isinya hanya cerita hidup gitu aja. Padahal yang kita cari apa? Yang kita cari kalam dari Tuhan, dari Sang Pencipta. Bagaimana dengan Al-Quran? Kita akan melangkah ke sini. Adakah di antara kitab-kitab itu, kitab-kitab yang mengaku sebagai kitab suci itu, yang menyatakan diri sebagai wahyu dari Sang Pencipta? Dari Tripitaka tadi, ada nggak di dalam Tripitaka itu
sebuah kalimat yang menyatakan bahwa sungguh Tripitaka ini datang dari Sang Pencipta. Nggak ada sama sekali. Di Weda juga nggak ada. Di Injil ada nggak? Nggak ada. Karena itu cerita tentang keberadaan Yesus. Bagaimana dengan Al-Quran? Ada nggak yang menyatakan bahwa ini datang dari Sang Pencipta? Mari kita buktikan. Di dalam Al-Baqarah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Wa in kuntum fi raibim, dan jika kalian dalam keraguan. Keraguan apa? Mimma nazzalna ala abdina, pada apa yang aku turunkan kepada hambaku. Yang bilang Allah. Kalau kamu ragu pada apa yang aku turunkan pada hambaku, hambanya maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Kalau kamu ragu pada apa yang aku turunkan pada hambaku, maksudnya ragu kalau ini benar-benar datang dari aku. Ada yang ragu? Mana? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih. Buat satu surat yang semisal, setara dengan Al-Qur'an. Kamu ragu? Gampang, bikin. Kan Allah katakan benar di dalam bahkan di dalam Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Benar-benar ini tidak ada keraguan bahwa ini datang dari Sang Pencipta. Ada yang ragu? Fa'tu bi suratin mim mislih. Buat satu surat yang semisal. Logikanya gimana? Kalau memang itu buatan manusia, pasti nanti ada manusia lain yang lebih canggih, yang lebih pinter, yang bisa membuat tandingannya. Logikanya kan begitu. Kalau memang itu buatan manusia. Faktu bisurati mimisli. Itu berlaku bagi siapa? Tantangan itu berlaku bagi siapa? Bagi panjenengan semua. Ketika panjenengan ragu, atau siapapun temannya jenengan, bapaknya jenengan, saudara, tetangganya jenengan ragu bahwa ini benar-benar datang dari Sang Pencipta, tantang saja, suruh bikin faktu bisurati mimisli. Buatlah satu surat yang semisal. Misalnya jenengan ngomong karo koncone, gawe mas yang semisal dengan Al-Quran. Semisal ini maksudnya piye? Setara dengan Al-Quran ini piye? Oke, nggak usah jauh-jauh. Pertama, setara secara sastra dulu. Nggak usah kemana-mana. Setara secara sastra dulu. Bagaimana runtutan? Bagaimana runtutan ini? Kalimat-kalimatnya, bagaimana rimanya dan lain sebagainya. Buat silakan. Wah, aku ra iso bahasa Arab ya mas. Mosok njuk nantang aku sing ora iso bahasa Arab. Sudah dijawab di sini. Wat usuhada akum. Cek. Alhamdulillah. Wat usuhada akum. Carilah penolong suhada. Penolongmu. Saya nggak bisa nulis Arab, tapi saya pengen menyaingi Al-Quran. Tidak harus sendiri. Wat'u syuhada'akum, carilah penolong. Profesor bahasa Arab diundang. Novelis bahasa Arab diundang. Kabeh yang ahli bahasa Arab, yang sudah profesor, sudah doktor, silahkan boleh diundang semua. Kecuali min dunillah, kecuali Allah. Lah iya meh nyaingi Allah, masuk minta tolong Allah kan? Ya ora masuk akal. Carilah penolong, terserah, boleh. Tidak hanya tantangan ini tidak hanya untuk individual, untuk bersama-sama. Jenengan mau bikin tim yang isinya profesor, doktor, isinya mana boleh, boleh. Tidak hanya untuk satu orang. Jenengan seluruh dunia bekerja sama untuk membuat saingan, boleh, silahkan. Nanti kita buktikan. Oke, kita lanjutkan ayat berikutnya. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattakuna rollati wa kutuhan naswal hijaroh uidat lil kafirin. Fa'ilam taf'alu, jika kamu tidak bisa, jika kamu sudah berusaha mengumpulkan segala macam orang banyak sekali, kemudian tidak bisa, walan taf'alu, dan pasti tidak akan pernah bisa. Itu istilahnya Allah ki ngepal gitu. Nek kowe ra iso, pasti ora iso gitu. Belum jawab pun terus. Nek kowe ra iso dan pasti enggak akan bisa. Fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fattaqu nar. Maka takutlah kepada nar, api neraka. Kenapa? Allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya
manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang yang ingkar, yang kafir, yang tidak percaya bahwa Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah. Kalau kamu nggak bisa, takutlah pada neraka. Kalau bisa, ya nggak mungkin bisa. Sudah dipal tadi, gitu ya. Nah, sekarang mari kita buktikan. Sejak dulu tahun 600-an Rasul menerima Al-Quran, sampai sekarang sudah 1400 tahun lebih. Apakah sudah ada yang mencoba untuk membuat saingan? Ada, banyak. Alfil, malfil, wama atroka malfil, gajah, apa itu gajah? Gajah adalah binatang yang berbelalai panjang dan lain sebagainya. Jok ngopo itu. Al-Quran itu walaupun ngomong sesederhana itu ada maknanya semua. Sementara orang-orang yang membuat tandingan-tandingan itu nggak bisa. Dan banyak sekali. Jangan cari di YouTube mungkin banyak yang sudah, wah saya sudah membuat tandingannya. Silahkan aja bandingkan gitu. Oke, kita lanjutkan. Dengan ini, ketika sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab tantangan itu, maka kita sampai pada kesimpulan bahwa itu bukan buatan manusia. Itu bukan buatan manusia. Karena kalau namanya buatan manusia, pasti pada suatu saat yang waktunya 1400 tahun ini, pada satu titik ada orang yang lebih canggih dari yang nulis ini, kalau memang itu tulisan manusia, kemudian membuat yang minimal setara, enggak harus lebih, setara, seimbang. Faktanya tidak pernah. Maka kalau tidak pernah, maka sampai detik ini masih terbukti bahwa itu benar-benar bukan tulisan manusia. Karena apa? Tak seorang pun mampu membuat tandingannya. Maka akhirnya karena itu sudah kita buktikan secara akliyah bahwa itu adalah benar-benar datang dari Tuhan. Karena tidak bisa kita saingi, maka itu layak menjadi panduan bagi semua manusia hingga akhir dunia. Ada cerita yang menarik, mengapa mukjizat Rasul akhir zaman ini, Rasulullah, Rasul terakhir ini adalah Al-Quran. Ada hal yang menarik. Nek jenengan lihat atau menyimak kisah mukjizat Rasul-Rasul terdahulu, itu ngeri-ngeri, luar biasa. Nabi Nuh mukjizatnya apa? Membuat bahtera yang bisa mengangkut ono gajah, ono banyak sekali. Siapa lagi? Mukjizatnya Nabi Soleh, mengeluarkan unta dari batu. Wah kan ngeri tau kuwi. Coba jenengan perusak iki. Wah tiba-tiba plenuk unta saka watu gitu misalnya. Atau mungkin yang lebih luar biasa lagi, Nabi Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya. Luar biasa mboten? Nggawa tongkat, tiba-tiba jeruk. Laut yang sebesar itu membelah. Wus, wah ngeri banget itu. Atau Nabi Isa, mukjizatnya apa? Menghidupkan orang mati. Sing tabib-tabib itu hanya bisa menyembuhkan kusta dengan segala macam, Nabi Isa cuma dimek aja mari. Bahkan lebih dari itu, ada burung dipotong-potong, ditaruh sana, dipanggil tek moro kabeh. Hidup lagi. Itu mukjizat. Mukjizatnya Nabi Muhammad apa? Macam-macam. Ada misalnya terbelahnya bulan, ya. Di zaman perang Khandaq itu kurma sewadah bisa mengasih makan orang seluruh kota. Kambing kecil dengan roti yang cuma sepotong bisa memberi makan orang satu Madinah. Banyak sekali. Tetapi yang Allah sebutkan mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu apa? Al-Quran. Pertanyaannya, kok Al-Quran? Apa hebatnya Al-Quran dibanding belah laut? Apa hebatnya Al-Quran dibanding mengeluarkan unta dari batu? Apa hebatnya Al-Quran dibanding segala macam mukjizat-mukjizat yang sangar-sangar itu? Apa hebatnya? Nah, kalau kita simak, mukjizat itu artinya adalah melemahkan. Maksudnya apa? Melemahkan manusia. Biar ketahuan bahwa bahwa dia memang bukan berkuasa. Yang berkuasa apa? Yang membuat mukjizat.
Maka mukjizat itu sifatnya apa? Melemahkan manusia. Karena ini misinya adalah melemahkan manusia, maka ketika Allah menciptakan mukjizat, mendatangkan mukjizat, itu pasti sesuai dengan puncak peradaban zamannya. Kita lihat puncak peradaban zaman Nabi Musa, yaitu Fir'aun. Puncak peradabannya apa, Pak? Zaman Fir'aun puncak peradabannya apa? Penyihir. Ada yang bilang puncak peradabannya piramid. Jadi puncak peradaban itu selalu bukan soal fisik. Puncak peradaban itu selalu bukan fisik, bukan piramidnya, tapi sihirnya. Puncak peradaban Fir'aun itu bukan piramidnya, tapi sihirnya. Maka ketika Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa, mukjizatnya beyond sihir. Penyihir-penyihir itu bisa menyihir tali seolah-olah menjadi ular. Nabi Musa diberi mukjizat, tongkatnya benar-benar menjadi ular, kemudian memakan ular gadungan tadi. Ular dadung. Maka diceritakan di dalam Al-Quran, yang beriman pertama kali justru para penyihir itu. Nah, penyihir tahu benar, wah ini udah sihir ini, gitu. Maka dia beriman pertama, cuma persoalannya dia takut sama Fir'aun, persoalannya sering seperti itu. Mukjizat zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa puncak peradabannya tabib, penyembuhan. Maka mukjizatnya beyond tabib. Tabib itu hanya bisa menyembuhkan orang sakit. Nabi Isa mukjizatnya apa? Menghidupkan orang mati. Kan luar biasa itu. Beyond tabib. Maka pertanyaannya, apa puncak peradaban Quraisy saat Al-Quran diturunkan? Sastra. Gitu? Puncak peradaban Quraisy ketika Al-Quran diturunkan apa? Sastra. Maka ketika Allah menurunkan mukjizat kala itu beyond sastra. Makanya pesastra-pesastra Quraisy itu sebenarnya mengakui bahwa ini luar biasa, itu mengakui. Abu Jahal aja umpet-umpetan, ya pernah dengar ceritanya ya. Abu Jahal itu umpet-umpetan malam-malam deketi rumahnya Nabi, cuma pengen denger aja, terus petuk koncone malu-malu gitu. Itu artinya di dalam hatinya itu mereka mengetahui bahwa ini luar biasa ini. Kenapa? Karena saya tidak pernah mendengar sastra yang seperti ini. Padahal Quraisy itu jagonya sastra. Betul? Oke. Persoalannya begini. Al-Quran itu tidak hanya diturunkan untuk zaman Quraisy berkuasa. Diturunkan untuk hari ini juga, sampai kiamat nanti kan. Al-Quran tidak hanya untuk bangsa Quraisy yang saat itu puncak sastra, tetapi sampai hari ini. Maka mukjizat Al-Quran itu juga harus mengalahkan puncak peradaban hari ini. Betul nggak? Oke. Sekarang pertanyaannya, apa puncak peradaban modern? Pesawat, gedung pencakar langit, smartphone, laptop, sudah saya katakan tadi. Zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun, puncak peradabannya bukan piramid, tapi sihirnya. Zaman hari ini puncak peradabannya bukan jalan tol, bukan bendungan, bukan apa-apa, bukan yang fisik-fisik. Puncak peradaban itu bukan yang fisik, selalu bukan yang fisik. Tetapi ilmu untuk membuat itu. Gimana? Puncak peradabannya bukan pesawat, tapi ilmu membuat pesawat. Bukan gedung bertingkat, tapi ilmu untuk membuat gedung itu. Bukan smartphone, bukan laptop, bukan komputer, tapi ilmu untuk membuat itu. Dan peradaban hari ini adalah peradaban ilmu. Dan peradaban ilmu hari ini itu selalu ilmunya diliterasikan, dituliskan, dibukukan. Jenengan lulus SMA saja harus karya tulis, lulus S1 saja harus skripsi, lulus S2 harus tesis, lulus S3 harus disertasi. Pengen jadi wong top harus nulis buku. Peradaban hari ini. Seseorang punya kelebihan apa-apa, kalau belum dituliskan menjadi buku belum lengkap hari ini. Seseorang dianggap luar biasa itu memiliki buku. Karl Marx dipuja-puja oleh orang komunis itu bikin buku Das Kapital. Foucault punya The Birth of Clinic. Filosofi-filosofi itu kan semua dipuja karena nulis semua itu kan. Dan sekarang mukjizatnya apa? Ilmu Al-Quran yang dibukukan.
dan bisa dibandingkan, Pak. Zaman itu tali yang seolah-olah jadi ular dibandingkan dengan tongkat yang benar-benar jadi ular. Dan sekarang boleh dibandingkan. Iki buku tulisannya menungso, ini kitab dari Allah. Silahkan bandingkan. Makanya kemukjizatan Rasulullah Muhammad SAW berupa Al-Quran itu sifatnya tembus zaman. Kalau mukjizat zaman Nabi Musa yang bisa melihat hanya orang zaman itu pun yang ikut Nabi Musa. Orang belahan dunia lain nggak lihat. Cuma diceritani, wow kemarin belah laut loh, tenan po. Gitu. Tapi kalau sekarang, mukjizat itu Al-Quran, luar biasa isinya, tenan po, ayo iki, nek ora percaya, bukaan bacanan, kan gitu. Luar biasanya. Gitu. Oke. Kalau kita lihat peradaban hari ini adalah ilmu yang dituliskan, ilmu yang dibukukan. Inilah kemukjizatan, inilah bukti kemukjizatan Al-Quran yang bisa kita sampaikan kepada siapapun. Yang hari ini puncak peradabannya adalah literasi, puncak peradabannya adalah buku, ilmu yang dibukukan. Dan mukjizat kita hari ini adalah buku, kitab. Sastranya luar biasa, tidak bisa ditiru manusia, itu yang pertama. Sudah diberi tantangan tadi. Kalau nggak percaya dan kamu masih penasaran, silahkan bikin. Yang pertama. Yang kedua, sastranya luar biasa, mudah dihafal manusia. Saking luar biasanya, sampai mudah dihafalkan manusia, walaupun nggak paham artinya. Hafid Quran yang anak-anak kecil, jumlahnya ribuan itu, bisa jadi nggak paham artinya, tapi hafal 30 juz, bayangkan. Sekarang yang orang komunis yang sangat memuja Karl Marx, yang Karl Marx itu buku pedomannya adalah Das Kapital, ada nggak orang komunis yang hafid Das Kapital? Nggak ono, Pak. Nggak ada, tak jamin nggak ada. Atau jenengan pengagumnya siapa? Terus yang hafid buku itu nggak ada, Pak. Atau kita ke kitab suci yang lain, ada nggak yang hafid kitab suci A, kitab suci B? Nggak ada. Yang hafid 30 juz dan ribuan orang itu hanya Al-Quran, nggak ada yang lain. Itu luar biasa. Bukti mukjizat bahwa ini bukan main-main. Terjaga keseasliannya sepanjang masa. 1.500 tahun, bayangkan, bukan waktu yang pendek. Bersentuhan dengan banyak orang. Biasanya sesuatu yang panjang, yang melewati waktu yang lama, itu wis direvisi. Tapi ini enggak. Kitab suci sebelah itu wis direvisi berulang-ulang. Perjanjian lama itu di kitab kitab awal-awal, saya lupa. Jadi intinya itu diharamkan bagi kalian babi. Itu cetakan sebelum 1978. Cetakan setelah 1978 wis berubah jadi babi hutan. Serius, demi Allah. Karena saya punya barangnya. Karena bapak saya itu dulu termasuk yang suka buka kitab-kitab itu gitu. Terus itu saya zaman kecil diliatin. Ini yang tahun 78, ini yang setelah 78 beda. Yang sebelum 78 itu babi, yang sekarang babi hutan. Dan ketika mau meng-cross check yang bener nanti babi atau babi hutan, bingung. Kenapa? Nggak ada bahasa aslinya. Kalau Al-Quran gampang, misalnya ya, iki kok babi hutan, sing bener nanti, cek wae bahasa Arabnya aslinya. Nah, rampung urusan. Loh, bahasa Arab iki kok beda. Karo Quran sing iki kok beda. Sing bener sing ngendi? Yang hafid jutaan manusia itu aja dicek. Hafid itu pasti sama semua, kan begitu. Jadi cross check-nya itu enak. Kenapa? Sumbernya masih ada sampai sekarang, bahasa aslinya masih ada, maka terjaga. Dan Allah sudah berjanji untuk menjaganya. Kabar-kabarnya melampaui zaman. Nah, ini saya yakin teman-teman sudah banyak tahu kalau yang ini. Misalnya, bagaimana Allah menceritakan proses terbentuknya janin. Ingat, ayat ini turun tahun 600-an. Belum ada USG, belum ada ronsen, belum ada apa-apa. Nek wong hamil dibelah, yo mati, nggak lanjut hamilnya. Tetapi Al-Quran sudah menjelaskan dengan gamblang. Walaqad khalaqnal insani min
sulalatin min tin. Dan sungguh kami ciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Saripati tanah itu thumma ja'alnahu, kemudian aku jadikan ia nutfah, sperma. Aku jadikan nutfah, sperma. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, nutfah yang menempel di tempat yang kuat, apa? Rahim. Thumma khalaqna nutfata 'alaqatan, kemudian aku jadikan nutfah yang menempel di rahim tadi alaqatan, sebagai alaqat, sesuatu yang menempel. Alaqat itu apa? Seperti lintah menempel kemudian nyedot. Nah, ternyata sama persis. Dari sperma yang sudah membuahi sel telur itu kemudian nempel di dinding rahim, kemudian nyedot seperti lintah, nyedot makanan dari dinding rahim itu. Tsumma khalaqna nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqatan mudghatan, kemudian aku jadikan alaqat yang menempel tadi sebagai mudghah. Mudghah itu segumpal daging, sekerat daging. Fa khalaqnan mudghata idhaman, kemudian aku jadikan sekerat daging itu menjadi tulang. Fakasaunal idhama lahman, kemudian aku liputi tulang tadi dengan lahman. Lahman ini beda. Mudghah sama lahman ini beda. Kalau ini daging yang sudah utuh, kalau ini hanya potongan. Mudghah yang sudah menjadi tulang tadi kemudian diselimuti oleh daging. Tsumma ansa'nahu khalqan akhar, kemudian aku jadikan sesuatu yang ora rupa kuwi mau sebagai makhluk yang lain. Diceritakan di ayat lain, aku tiupkan roh di dalamnya. Ini kan luar biasa. Tahun 600-an loh, Pak. Urung ada apa-apa. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dan maha suci Allah ahsanul khaliqin, yang terbaik ciptaannya. Ingat, tahun 600-an belum ada teknologi apapun. Allah sudah ceritakan. Ternyata baterai low. Sebentar, ngecas dulu. Ini kemarin teman yang tanya tentang apa, alam semesta yang meluas menjadi apa, Big Bang itu, ada datang lagi nggak ya? Mas siapa kemarin itu? Nggak datang ya? Jawabannya ada di ayat ini. Awalam yaral ladzina kafaru, apakah tidakkah orang kafir itu melihat annas samawati wal ard kanata rotqan, sesungguhnya langit dan bumi itu dulunya satu. Fafataknahuma, kemudian aku pisahkan keduanya. Dulu langit dan bumi itu satu. Kemudian aku pisahkan keduanya. Itu kan kemudian sesuai dengan apa yang para fisikawan lihat, bahwa alam semesta itu meluas. Dulunya jadi satu. Terus meluas. Masih ingat toh bagaimana kita melihat perluasan alam semesta? Ketika kita meneropong sebuah objek objek angkasa, objek semesta itu setiap saat itu menjauh, semuanya menjauh. Berarti kalau menjauh kan dulunya dekat. Dulu kan jadi satu. Dan itu Allah ceritakan. Jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang seperti hari ini. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin, dan aku jadikan dari air segala sesuatu yang ada di bumi. Ini kalau diterangkan secara fisika ya luar biasa lagi. Semuanya itu berbasis pada air. Afala yu'minun, apakah engkau tidak beriman? Kemudian menarik lagi ini, surat Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana, sungguh telah aku utus rasul bil bayyinati, dengan bukti, wa anzalna ma'ahu kitab, dan aku turunkan bersamanya Alkitab, Al-Quran maksudnya.
Wal mizan, dan penimbang. Al-Qur'an itu nanti jadi penimbang, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Liyaqumun nas, yang untuk liyaqumun nasu bil qist, untuk menegakkan keadilan di antara manusia. Jadi di sini dijelaskan bahwa Al-Qur'an itu memang fungsinya itu Allah turunkan itu untuk menjadi penengah bagi perkara-perkara manusia. Maksudnya itu diterapkan gitu loh hukumnya. Wa anzalnal hadid, dan aku turunkan hadid, besi, fihi, di dalamnya, di dalam bumi. Ini menarik ini. Seringkali Allah berfirman ketika menyebutkan manusia misalnya, wa khalaqna, dan aku ciptakan, wa khalaqnal insan min sulalatin min tin, dan aku ciptakan manusia, dan aku ciptakan gunung, dan aku ciptakan bla 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 bla. Tapi untuk besi, Pak, wa anzalnal hadid, dan aku turunkan besi. Memang para mufasir mengartikan anzalna itu ya kadang ciptakan, tapi secara lugawi anzalna itu turunkan. Aku turunkan. Dan ternyata apa? Besi itu tidak berasal dari bumi. Itu fisika sudah membuktikan bahwa besi itu tidak berasal dari bumi. Besi itu hanya terjadi di dalam pembakaran bintang. Matahari salah satu bintang. Bintang itu terbakar dengan helium. Kemudian terbakar lama menjadi hidrogen sekian miliar tahun, kemudian terbakar lagi sekian tahun menjadi besi, kemudian terbakar lagi sekian tahun sampai habis kemampuan bakarnya, kemudian meledak. Kalau bintangnya kecil sampai middle seperti matahari, itu nanti menjadi supernova, ledakan besar. Nanti kandungan-kandungan yang ada di dalam bintang itu akan menyebar kemana-mana. Nah, dulu-dulunya ada bintang di dekat bumi ini yang hampir seukuran matahari, tidak terlalu besar, yang meledak, kemudian kandungan besinya itu mampir ke bumi. Silek. Kemudian ikut berputar di dalam bumi, kemudian sebagian tersisa di permukaan, sebagian kecil, sebagian besar masuk ke inti bumi. Jadi inti bumi kita itu besi, yang putarannya tidak sama dengan putaran permukaannya. Putaran permukaan bumi dan putaran inti bumi yang dari besi yang menyala tadi, itu tidak sama. Oke, saya lanjutkan yang menarik ini. Awet mau yang menarik, ya can menarik apa ya? Nah, Al-Quran. Wa anzalnal hadidu fihi ba'sun sadidun, kekuatan yang sangat kuat. Besi itu adalah sebuah kekuatan yang sangat kuat. Wa manafi alinnas, dan manfaat-manfaat. Manafi itu jamak dari manfaat satu, tapi ini manafi itu manfaat, berarti banyak. Wa manafi ulinnas, dan manfaat-manfaat bagi manusia. Aku ciptakan besi, aku turunkan besi itu, dia sangat kuat dan membawa banyak manfaat bagi manusia. Nah, kalau kekuatan yang dideskripsikan secara reguler biasa, ya namanya besi kuat ya. Untuk bikin pesawat, untuk bikin mobil, untuk bikin tank dan lain sebagainya, untuk bikin pedang, peralatan-peralatan perang. Nanti di belakang ini kan juga dijelaskan bahwa besi itu nanti menjadi peralatan-peralatan berjihad nanti. Nah, tetapi ternyata Ba'sun sadidun ini melampaui yang kita bayangkan. Kekuatan yang sangat kuat ini melampaui yang kita bayangkan. Dan manafi ini melampaui yang kita bayangkan. Ternyata perputaran inti bumi ini, Pak, besi ini yang tidak sama dengan permukaan ini menimbulkan gelombang magnet. Gelombang magnet itu keluar, dan gelombang magnet itulah yang menolak partikel-partikel matahari yang berbahaya. Kalau kita lihat Mas, spidol ini. Kalau kita lihat bumi, ini utara, ini selatan. Terus intinya ini, terus dia menimbulkan medan magnet, ya, medan magnet. Kemudian menolak partikel-partikel dari matahari. Nah, ketika bertemu dengan atmosfer yang di dalamnya sudah ada gelombang magnet dari gesekan ini, dia akan ke sini, akan menuruti ini. Nah, sampai sini dia masuk. Masuknya menjadi aurora. Pernah dengar aurora yang di kutub utara, kutub selatan itu loh, yang menjadi garis-garis menarik. Nah, itu sebenarnya berbahaya sekali. Itu adalah partikel matahari
yang disaring tidak sampai ke kita di bumi yang banyak penduduknya ini, kemudian masuknya lewat kutub utara, kutub selatan tadi. Kalau misalnya Allah berkehendak putarannya ini dihentikan, kemudian gelombang magnetnya hilang, kemudian partikel matahari masuk, nggak sampai 5 menit seluruh manusia di muka bumi mati. Segampang itu Allah memusnahkan manusia. Itu belum lagi kalau bumi dimajukan sedikit ke matahari atau dimundurkan sedikit dari matahari. Dimajukan sedikit nanti panasnya menjadi luar biasa, dimundurkan sedikit menjadi dinginnya luar biasa. Itu juga nggak sampai menitan manusia meninggal semua. Jadi luar biasa. Kalau kita semakin mempelajari seperti ini, itu semakin ya Allah, kita itu nggak ada apa-apanya. Allah itu mau memusnahkan kita itu gampang sekali. Hentikan saja ini bumi inti bumi. Buminya tetap berputar, tapi intinya ini dihentikan. Wes rampung. Atau dulu Allah tidak turunkan al-hadid besi ini ke bumi, maka tidak akan pernah ada kehidupan di bumi. Karena nggak mungkin ada organisme hidup di sini selama partikel matahari itu masuk ke sini. Makanya di selain bumi ya nggak ada kehidupan. Nah, pertanyaannya, di alam semesta yang seluas ini, yang luar biasa minimal yang bisa kita lihat ini, kenapa kehidupan cuma satu? Apakah itu kebetulan? Kan enggak. Di dunia ini enggak ada yang kebetulan, adanya kebenaran. Oke, lanjut ya. Ini mukjizat kecil. Mukjizat tapi kecil. Maksudnya ya tidak seheboh itu. Misalnya ada seorang peneliti dari Malaysia yang meneliti jumlah kata di dalam Al-Qur'an. Kalau sekarang kan meneliti zaman dulu, ulama-ulama dulu meneliti jumlah kata di dalam Al-Qur'an, wah luar biasa, maca saka siji. Kalau sekarang pakai komputer tik langsung kabeh kenal. Dan hasil penelitiannya itu menunjukkan kata dunia disebutkan 115 kali dan kata akhirat disebutkan 115 kali. Podo. Kata malaikat disebutkan 88 kali, kata syaitan disebutkan 88 kali. Kata kehidupan disebutkan 145 kali, kata kematian disebutkan 145 kali. Kata kebaikan disebut 50 kali, kata kejahatan disebut 50 kali. Kita kembali ke tantangan tadi. Faktu bisuratim misrih, buat satu surat yang semisal. Wes sastrane luar biasa, jumlah katanya terkontrol. Coba bayangke, tambah angel lagi. Belum lagi ini. Kalau tadi kan seimbang, yang ini enggak seimbang. Kata darat itu jumlahnya 13 kata, kata laut itu jumlahnya 32 kata. Kalau dijumlah ke semuanya itu 45 kata. Maka 13 dibanding 45 itu 28%, 28,8%. 32 dibanding 45 itu 71,1%. Dan itu sama persis dengan perbandingan daratan dan lautan di bumi. Loh, coba wes, nah iso saiki semakin rumit jenengan lemeh membuat tandingan terhadap Al-Qur'an, semakin rumit. Mari kita buktikan sendiri. Tadi kan yang buktikan orang lain, sekarang kita buktikan sendiri. Silahkan keluarkan Al-Qur'an yang jenengan punya, yang punya mushaf Al-Qur'an di handphone silahkan dikeluarkan. Atau yang bawa mushaf kertas silahkan keluarkan. Pertanyaan pertama, buka surat Al-Baqarah. Di halaman sebelah kanan atas bunyinya alif lam ya kabeh ngerti ya. Mek gaya-gaya kaya Ustaz tadi Hidayat apal sing diapal alif lam mim. Oke, sudah dibuka Al-Baqarah. Berapa jumlah ayat di dalam surat Al-Baqarah? 286. Silahkan dibagi 2. 286 silahkan dibagi 2. Ketemunya berapa? 143. Silahkan buka 143 dan dibaca. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Ya, monggo Mas Ilvan, juragane. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum
ummatan wasatan litakunu syuhada. Oke, sampai situ aja. Wal takum minkum ummatan wasaton, dan aku jadikan kalian sebagai apa artinya Mas? Ummatan wasaton? Umat yang pertengahan. Saya tidak akan menafsirkan umatan wasatonnya. Nanti lain kali tak tafsirkan, ada tafsirnya panjang. Saya hanya akan menunjukkan yang sepele-sepele saja. Tadi apa? Saya minta apa? Membagi dua Al-Baqarah. Berarti tengah-tengahnya toh. Ayat tengah-tengahnya itu bunyinya pertengahan. Coba bayangke. Wis jumlahnya kata apa seimbang, sastrane luar biasa. Kata di tengahnya katanya pertengahan. Wis semakin angel jenengan meh nyai. Wis tak jamin gak ada yang bisa. Makanya fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Jika kamu tidak bisa dan pasti tidak akan pernah bisa. Wah, semakin digali kemukjizatannya ya luar biasa, semakin terlihat mukjizat. Mungkin ini juga baru sebagian kecil aja yang bisa kita gali dari kemukjizatan Al-Qur'an. Semakin kita pelajari, semakin banyak kemukjizatan itu muncul. Dan itu Pak, hadir di depan indera kita hari ini persoalannya. Kemukjizatan Al-Quran hadir langsung di depan indera manusia. Mukjizat-mukjizat Nabi sebelumnya hanya bertahan pada saat terjadi. Tapi mukjizat Rasulullah Muhammad SAW yaitu Al-Quran sampai hari ini hadir di depan mata kita. Ini bentuk kasih sayang Allah. Bagaimana cintanya Allah kepada kita. Kemudian memberikan surat cinta, judul kita, surat cintanya kepada kita, peduli benar kepada kita, meniupkan roh kepada kita, memberikan penglihatan, pendengaran, memberikan hati, memberikan pemikiran. Kemudian tidak hanya itu, memberi surat cinta, memberi petunjuk, kowe iki uripe ngene sing bener, men iso bali kembali ke tempat yang benar. Dari Al-Qur'an yang sudah bisa kita buktikan secara akliyah itu, kemukjizatannya, kita kenal namanya bahwa si Tuhan itu dipanggil Allah. Kemudian setelah ini saya tidak akan ngomong Tuhan lagi, tapi akan ngomong Allah. Karena kemarin kan saya belum sampai titik ini, maka saya masih sering menggunakan kata Tuhan. Nah sekarang sudah jelas, sapa Tuhanku ya Allah, nggak ada yang lain. Gitu. Berarti Tuhan yang lain bukan Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Dari Al-Quran kita mengenal surga dan neraka yang kemarin diragukan oleh siapa itu yang ragu sama akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabasyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira kepada orang beriman, wa amilus sholihat, dan yang beramal soleh, annalahumul jannah, sesungguhnya bagi mereka surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziku minha, setiap kali aku rezekikan kepada mereka, min samaratin rizkon, rizki berupa buah-buahan. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasabiha. Ini seperti halnya yang Allah telah rezekikan dulu ketika aku di dunia. Walahum fiha azwajum mutahharoh, dan aku berikan kepada mereka azwajun, pasangan-pasangan mutahharoh yang suci, wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal. Yang mengatakan siapa? Allah melalui Al-Quran yang sudah kita validasi kemukjizatannya, dan itu mengabarkan tentang surga dan neraka. Maka ketika kita berkata surga dan neraka itu ada, walaupun kita tidak pernah melihatnya, itu sebenarnya kita berdalil secara akliyah. Kenapa? Karena Al-Qur'annya sendiri sudah bisa kita buktikan secara akliyah kemukjizatannya, bahwa itu benar-benar datang dari Allah. Sampai sini masuk? Masuk ya? Lanjut. Dari Al-Qur'an pula kita mengenal tujuan Allah menciptakan manusia. Kalau saya tanya kemarin, tujuan jenengan hidup di dunia apa? Wow, untuk apa? Bermanfaat, pengen membuat yayasan, pengen membuat bisnis yang besar, bla 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 bla. Terus yang bener nanti tanya kepada yang bikin. Wong tujuan penciptaan yang tanya kepada yang menciptakan, kan begitu. Az-Zariyat ayat 50 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidaklah khalaqtu, aku ciptakan al jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk
mengabdi. Jadi tidak semata-mata beribadah ya. Ya budun ini tidak semata-mata, tapi mengabdi. Abdi itu apa sih? Abdi itu budak. Budak itu seperti apa? Budak itu ya kon apa-apa manut. Kon kerja ya manut, kon turu ya manut, kon madang ya manut, kon poso ya manut itu. Budak itu seperti itulah. Kita itu budaknya Allah. Kita itu hambanya Allah. Disuruh ini, suruh itu enggak usah ngelawan, manut gitu aja. Wong kita itu diperintahkan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Dari Al-Quran pula kita mengenal bahwa Islam adalah din yang sempurna. Di dalam pembukaan kita kemarin, mungkin pertemuan yang kemarin ya, kan ada pertanyaan, benar enggak sih Islam itu agama yang sempurna? Nah kita tanyanya kepada siapa? Lah yang menurunkan Islam. Enggak usah sok-sokan kita kemudian menilai sempurna atau tidak. Kita tanya kepada yang menurunkan Al-Quran dan dijawab. Sekali lagi saya bilang tadi, kita itu ketika bertanya kepada Allah itu tanyanya itu hanya ya Allah, tanya itu jawabannya kan belum tentu. Kalau kita tanya kemudian jawabannya ditemukan di dalam Al-Quran, itu kan sudah pasti jelas itu jawaban Allah yang fix kan, yang bisa disaksikan banyak orang, bisa divalidasi banyak orang bahwa itulah jawaban Allah. Dan jawabannya apa tentang Islam itu? Apakah sempurna atau tidak? Ya sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma pada hari ini akmaltu lakum, aku sempurnakan bagi kalian dinakum, din kalian, maksudnya Islam. Wa atmantu alaikum nikmati, dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku, nikmat kebersamaan dengan Rasul, karena sebentar lagi setelah ayat itu selesai Rasul kemudian meninggal. Wa raditu lakum Islam Madinah, dan aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai din. Yang diridhoi Allah apa? Islam, nggak ada yang lain. Ini jawaban dari Sang Pencipta, dan jawabannya pasti benar dari Sang Pencipta karena sudah kita validasi kemukjizatannya. Dari Al-Quran pula kita mengenal bahwa Islam satu-satunya din yang diridhoi oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah tidak ada lain kecuali Islam. Wa makhtalafa alladzina utul kitab, dan tidak berselisih orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, Yahudi dan Nasrani. Illa mim ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, baghyan bainahum, kemudian terjadi kedengkian di dada mereka karena tahu bahwa nabi terakhir yang ditunggu itu bukan dari bangsa mereka, justru datang dari bangsa Arab, kan yang ditunggu-tunggu dari bangsa Israel. Waman yakfur bi ayatillah, dan janganlah kamu ingkar, kufur kepada ayat-ayat Allah. Janganlah kamu mengingkari bahwa itu benar-benar ayat Allah. Fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya hisab Allah itu sangat cepat. Kemudian kita sampai pada satu titik kesimpulan, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang kita ragukan kebenarannya. Al-Baqarah ayat An-Nisa ya 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitab, ini Al-Baqarah ini. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fih. Itulah atau inilah Alkitab Al-Qur'an la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Benar-benar fix datang dari Allah. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah, meski hanya satu ayat saja, maka dia kekal di neraka. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar, wa kadzdzabu, dan mendustakan bi ayatina, kepada ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Artinya ingkar itu seperti apa? Kufur itu seperti apa? Kufur itu enggak percaya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ora percaya, itu ingkar, kufur. Tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya percaya sih. Tapi selindutan enggak puasa, itu namanya bukan ingkar kali itu namanya fasik. Nanti hukumannya beda. Kalau ingkar itu khalidina fiha abada, nek fasik iki ora abada, tapi ya suwe banget. Njok milih sing ndi jenengan? Ya enggak milih dua-duanya lah. Kita milih orang yang beriman kepada Allah, yakin kepada semua ayat Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang kita ragukan, dan kemudian kita berusaha sekuat mungkin, mastatoktu, dan mastatoktu itu bukan artinya minimalis, batas kemampuan kita itu dimaksimalkan itu. Allahu a'lam bishawab. Karena sudah hampir maghrib, saya kembalikan kepada Mas Dimas. Moga Mas Dimas. Ya Ustadz, Mas Dimas yang mana Tat?
Ya, dua-duanya. Ada Oh dua-duanya. iya, Masya Allah. Masya Tadi kita Allah. belum memperkenalkan diri loh. Siapa kita itu? Ya, Nanti kan oh, di nanti. akhir. Ya, mungkin MC kan di ada akhir. yang baru datang juga. Biar kelihatan kamera enggak? Oh iya, kita geser. Iya, geser Ya. ke sini. Sudah mana? Biar Sini. kelihatan kamera. Cukup. Oh, ke sini lagi. Oh, ke sini lagi. Oh, iya. Oke. Ya, oke. Ya, jadi bagi untuk teman-teman mungkin yang banyak yang belum tahu ya, Belum kita tahu. sekarang mendokumentasikan Oh iya. Biar terekam. biar terekam dan Iya. bisa jadi kenangan. Betul, betul. Kenangan betul. yang tidak terlupakan. Jangan seperti mantan. Ya. Baik, tadi luar biasa sekali disampaikan. Saya baru tahu tadi ada gambar yang pulau kecil terus kelapa 3 itu. Itu tontonan anak saya sore hari tuh biasanya. Dulu. Kotanya ada nama kota, Iya, betul, betul, ada betul. pantainya di bawah itu. Iya. Namanya Bikini Bottom. Iya, Wan persis banget tadi. Betul, betul. Dan luar Betul. biasa tadi disampaikan juga mengenai peradaban ya. Ternyata peradaban itu tidak melulu mengenai fisik. Tapi memang tidak fisik. Memang sebenarnya. bukan fisik sebenarnya. Bukan fisik. Justru peradaban itu yang akan maju itu biasanya pemikiran. Pemikiran, secara pemikiran, ilmu, secara ya, seperti ilmuwan terakhir. itu pasti Jadi akan. kalau infrastruktur itu Betul. belum menunjukkan bahwa prestasi sebuah Suatu peradaban. Nanti nyinggung Ya. situ lagi. Iya. Nanti kan mau ngomongin itu nggak enak. Iya. Ya. Jadi Apa? ingat stadion balap, stadion balap. Kok stadion toh? Balap. Tol. Tempat balap yang terakhir tuh loh Oh yang iya. terakhir itu kan. Oh iya, iya. Itu jadi bukan peradaban. Oh iya, betul, betul. Lanjut betul, aja betul. gitu. Lantur nanti ngomongnya. Ya, mungkin yang di rumah yang lagi nyaksikan nih siapa tahu nanti kan. Ya. Siap. Ini udah mau jelang maghrib ya. Ya. Dan juga tadi mungkin sudah dijelaskan secara panjang lebar dan pastinya Ya. Oh, antum dengerin juga ya? Tadi kan sedikit. Oh, sedikit. Sedikit saya pas di awal kan dengerin, Oh, iya. walaupun Ya. tadi beli baterai toh. Iya. Ya. Tadi memang sudah diungkapkan banyak hal oleh Ustaz Doni mengenai bagaimana kita Ya. menyikapi suatu kepercayaan, apa yang harus kita buktikan ketika kemarin kita sudah membuktikan adanya Tuhan. Ya. Terus bagaimana hari ini kita bisa mau berkomunikasi, bahkan tadi Ya. pada saat di awal Iya. ketika ditanya tidak ada satupun yang tunjuk tangan. Nah itu antara malu atau mungkin memang belum pernah. Yang mana tuh? Yang itu tadi mau bertanya itu loh Oh. sama Tuhan. Nah itu kan belum pernah. Makanya belum pernah, ya. mungkin dari sini bapak-bapak dan rekan-rekan di sini ada Ya. pertanyaan. Nah. Oh langsung. Oh langsung Mas Silvan satu, dua, ada tiga. dua. Ya, tiga dulu ya. dua, Itu terus tadi yang oh disebutkan. tiga. Tiga Oh ya baik. Ya. Mungkin Baik. dari Mas Silvan Mas dulu. Silvan Ji. dulu. Monggo. Ya, silakan. Fadhol. Ya. Syukran akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz Doni Ya. untuk poin terakhir tadi. Ya. Ada surat Al-Baqarah ayat 39. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Ya. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya. Kurang lebih artinya seperti itu. Nggih. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada ada seseorang yang ngakunya itu ustadz ya. Dia mau ngasih maksudnya dia tidak dia mengingkari tentang ayat-ayat Allah. Ya. Dan akan memberikan hadiah kurang lebih masing-masing orang 50 juta. Itu bagi orang yang bisa menyebutkan satu ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Enggak usah saya sebutkan, enggak usah saya teruskan, tapi intinya adalah bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu, yang dia notabene adalah katanya sebagai ustadz. Ya. Atau yang yang punya ilmu lah. Kemudian dia malah mengingkari ayat-ayat Allah gitu, Ustaz. Ya. Itu gimana itu, Ustaz? Ya, baik. Tentang pengingkaran sebuah ayat ya. Kita kumpulkan dulu pertanyaan sekalian, Ustaz. Tadi menyebutkannya apa aku kok rodo kan ya. Kok rodo. Ada Ustadz yang mengatakan apa? yang kalau misalkan Jadi memang mengingkari Ustadz ini sudah terkenal, mengingkari ayat-ayat Allah. Orang yang bisa menyebutkan ayat Al-Qur'an yang apa? Orang yang bisa menyebutkan
satu ayat di dalam Al-Qur'an Yang yang aduh kok kontennya saya lupa ya, Ustaz. Itu di TikTok itu. Pokoknya dia megang duit 50 juta masing-masing, pokoknya akan memberikan haramnya mengucapkan Natal. Natal. Ya. Iya, iya. Itu yang viral ya itu ya Iya. kemarin ya. Tapi ini no name aja lah. Ya, haramnya mengucapkan selamat hari raya bagi agama lain. Ustaz. Ini udah bulannya ya? Satu. Bulannya. Oh iya. Iya, bulannya Iya, sekarang, bulannya betul. Baik, langsung ke pertanyaan kedua. Sudah Pertanyaan ya? Sudah, ya? Sudah, oke. Pertanyaan Yang kedua, kedua, ya. Nah, ini saya belum tahu namanya. Ya. Oh, sudah. Masih kuliah atau sudah menikah? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan Ustadz, nama saya Fitsal. Saya dari Siapa? UMY. Faisal. Fitsal. Fitsal. Ya. Ya, Fitsal. Bukan Oh. pizza ya, pizza itu. Oh, bukan. Saya di sini juga masih mahasiswa semester 7. Masya. Di sini saya izin bertanya Ustadz. Iya. Tadi di awal jelaskan bahwa secara naluriah manusia itu mengenal Tuhan gitu. Nah, namun bagaimana dengan orang-orang ateis yang tidak percaya sama sekali, bahkan tidak mengakui mengenai adanya Ateis Tuhan? ya. Iya. Mungkin cukup seperti itu Ustadz. Syukran, barakallahu fikum. Baik. Jazakallahu khair pertanyaannya. Ya, langsung yang ketiga ya biar kita kumpulkan. Yang ketiga, Langsung. monggo Bapak Ya. silakan. Silakan disebutkan namanya, Ya, namanya. rumahnya di mana, usahanya apa. Usahanya ini itu yang penting penting. ini. tuh. Oke, terima Penting kasih ini. atas waktunya. Mm. Perkenalkan saya sendiri Eko. Patri, Eko. Eko. nggih. Pak Eko ya. Pak Eko. Teman-teman biasa manggil masuk Pak Eko gitu. Oh ya, ya, Oke. ya. Baik, itu aja mungkin. Baleni Mas, baleni. Baik. Masuk Pak Eko. Oh, iya, oke. Baik. Aslinya Jatim, tinggal di Sedayu. Oh, Masya Allah. usahanya apa? Herbal, Pak. Oh herbal, Iya. Masya Allah. Ya Masya dulu Allah. diajak Mas Gembul, cuman sekarang nggak tahu. Oh, Oh ya, ya. herbal. Baik. Masya Allah, Masya Lagi Allah. nih apa? Di Jawa Timur itu ada yang namanya 212 mat gitu ya. Nah ini Oh, nanti iya. mungkin pertanyaannya lebih ke mesem gedennya mungkin. Wah. Nah, Oh iya. di sana kan mat tersebut kan milik Muslim ya. 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 Umat Muslim semuanya gitu. Betul. Ya. Kalau saya komunikasi sama teman saya jawabnya, alah belanja itu kan terserah mungkin ke mat yang lain atau apa gitu. Ya. Kalau saya sendiri, ayo kita belanja ke mat yang miliknya Muslim gitu. Muslim, Ya, ya. harapannya seperti itu. Kalau saya melihat apa ya, teman saya yang punya prinsip seperti itu, terserahlah kita belanja kemana saja. Itu saya sendiri prihatin gitu. Iya. Sekarang kan namanya umat Islam kan belum menang ya, maksudnya belum ekonomi umat Muslim itu belum bisa apa ya? Ya, ya. Artinya Muslim itu belum bisa memegang dunia, Iya, gitu. Maksudnya masih- belum kaya. Sedangkan Rasulullah sendiri kan memberi contoh kepada kita itu harus kaya, Harus kaya. harus betul. di dunia itu harus bisa Betul. dipegang gitu. Betul. Betul, betul. Lah, walaupun bukan tujuan utama untuk. Ya. Lah, bagaimana caranya kita itu memegang dunia gitu Oh, loh. Seperti menjadi kaya. Rasulullah, kayak Masya Allah. ulama sekarang kan Jadi sudah nggak kaya. mikirin dunia, soalnya Ya. mereka sudah kaya gitu loh. Ya. Lah, bagaimana misinya Mesem Geden ini nanti dengan membuat perkumpulan seperti ini, Ya. mungkin nanti kedepannya biar Wah. Tuh. kita bisa sama-sama memegang dunia gitu. Iya. Tidak usah dipikirin dunia Iya. itu gitu. Padahal sekarang kan masih ngurusin perut sendiri, pengusaha UKM kan saja masih belum punya apa ya, pasar yang gede gitu. Betul. Seperti pabrik itu kan rata-rata milik punya non Muslim gitu. Enggak lah. Nah, bagaimana nanti kedepannya mungkin harapannya seperti apa biar Baik. kita itu bisa memegang dunia. Kami menangkap Terima kasih, nggih. pertanyaan. Baik. Masuk Pak Eko. Oke. Oke, monggo. Matur suwun. Pertanyaannya Assalamualaikum. langsung dijawab ya Ustadz ya. Baik, Ya, matur baik. nuwun. Oke, pertama dari Mas Ilvan. Jika ada orang yang menuntut sebuah dalil dari Al-Qur'an, itu kita harus sampaikan bahwa dalil itu tidak hanya Al-Qur'an. Seperti kita ketahui, dalil yang disepakati oleh ulama itu Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas. Jadi memang tidak semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Misalnya yang kemarin diributkan sama Ade Armando itu.
Mana perintah sholat 5 waktu, yang ada cuma aqimus sholah. Ya iya betul, di dalam Al-Quran memang seperti itu, cuma aqimus sholah. Nah makanya itu di dalam pemetaan dalil itu tidak cuma Al-Quran. Setelah Al-Quran itu ditunjukkan atau dirincikan oleh As-Sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu perbuatan, perkataan, dan diamnya Nabi, itu sunnah. Maka kalau ada kata aqimus sholah di dalam Al-Quran, maka faktanya sholah itu seperti apa, itu dilihat dari prakteknya Nabi. Maka untuk menafsirkan kata sholat, itu realnya seperti apa, itu ya lihat Nabi sholat, kan begitu. Dan itu memang kaidahnya begitu. Itu sudah mafhum, ulama-ulama muktabar itu sudah mafhum. Kalau masih ada orang yang bertanya, ya sesungguhnya mereka tidak punya ilmu tentang itu. Atau memang punya ilmu, tetapi memang sengaja untuk mengkacaukan pemikiran umat yang hari ini memang sangat rendah. Kita prihatin sekali, umat itu sekarang pemikirannya sangat rendah. Mereka lahir Islam, lahir Muslim, tetapi tidak paham Islam. Takoni qadha-qadare paling ramudeng gitu. Nah, oleh karena itu kita termasuk kita semua lah, kita punya kewajiban untuk memahamkan itu semua. Nah, bagaimana statusnya ustadz itu? Waduh, lah ini berat kalau saya harus menyetatusi. Nanti saya dibilang mengkafir-kafirkan orang. Itu berat. Nanti begini, kalau dalam hal status kafir itu ada dua. Status kafir di hadapan manusia atau status kafir di hadapan Allah. Manusia boleh tidak sih menilai seseorang itu kafir atau tidak kafir? Boleh, harus. Karena hukum juga banyak yang berkaitan dengan kafir dan tidak kafir. Misalnya, dilarang mengangkat pemimpin kafir, kan jelas. Berarti kan harus ada kriteria yang jelas, kafir itu seperti apa, kan begitu kan. Maka ada tolok ukur, kafir itu begini. Nah, maka kita merujuk kepada ulama mu'tabar, kafir itu yang seperti apa gitu. Maka kalau selama dia masih syahadat, selama dia masih sholat, bagi kita dalam hukum manusia kita perlakukan dia sebagai muslim. Bahkan sudah jelas-jelas munafik pun Rasulullah itu tidak membinasakan mereka. Karena memperlakukan mereka tetap aja sebagai muslim karena masih syahadat, masih sholat itu. Tetapi urusan dengan Allah itu urusan lain. Apakah keimanannya itu benar-benar diterima atau ditolak sama sekali oleh Allah, itu bukan wilayah kita, kan begitu. Jadi begitu. Maka di dalam wilayah kita selama dia masih sholat, masih syahadat, ya bagi kita dia masih muslim lah, nggak usah dikafir-kafirkan juga gitu. Tapi apakah diterima sama Allah, ya wallahu alam, itu serahkan pada Allah gitu nggih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak puas ya mohon maaf karena saya bukan alat pemuas. kemudian Mas Fitsal nggih, Mas Fitsal dari UMY. Tadi dikatakan bahwa ya ono penghapusir atau Mas? Tadi dikatakan bahwa semua orang itu punya naluri beragama. Bagaimana dengan orang ateis? Orang ateis punya naluri beragama atau tidak? Naluri beragama itu seperti apa sih? Naluri beragama itu kan tadi saya sebutkan di sini bahwa orang itu merasa lemah. Orang itu merasa lemah merasa butuh perlindungan, merasa butuh patuh tunduk kepada Tuhan. Nah, orang ateis itu ada yang ditundui enggak? Kalau orang Islam misalnya ya, orang Islam itu jelas dia tunduk dan patuh pada Allah. Apapun yang dikatakan Allah, dia percaya. Kalau orang ateis, ada yang dipercaya enggak? Contohnya siapa orang ateis? Pujaannya orang ateis, contohnya siapa? Misalnya Karl Marx atau Nietzsche dan lain sebagainya. Kalau ada orang ateis, dalam hal ini katakanlah orang komunis, terus kemudian percaya semua yang dikatakan Karl Marx, terus Karl Marx ngomong revolusi, dia mau revolusi, dia mengatakan alienasi, dia percaya alienasi, dia mengatakan dialektika materialisme, dia percaya dialektika materialisme, sesungguhnya dia sedang bertuhan kepada Karl Marx. Bukan begitu? Jadi bukan dia tidak bertuhan, bukan. Cuma dia menuhankan Karl Marx, gitu loh. Maksudnya begitu.
Karena apa? Naluri manusia untuk mengagumi sesuatu, untuk membesarkan sesuatu, untuk mengikuti sesuatu, untuk tunduk kepada sesuatu, itu naluriah. Maka orang pasti dia akan, termasuk orang ateis itu pun, dia akan tunduk, akan patuh, akan mengikuti anjuran, mengikuti perkataan-perkataan orang yang dia puja. Siapa? Karl Marx atau Nietzsche gitu. Jadi sebenarnya bukan mereka tidak bertuhan, mereka bertuhan. Cuma bertuhan kepada manusia, yaitu Karl Marx. Dan kalau mereka merasa keren dengan itu, tidak usah merasa keren. Ribuan tahun yang lalu orang sudah menuhankan Fir'aun, sama-sama menuhankan manusia. Apa beda nih menuhankan Fir'aun yang manusia dengan menuhankan Karl Marx yang manusia? Enggak ada bedanya. Itu bukan sesuatu yang keren, bukan sesuatu yang maju, bukan sesuatu yang itu kuno banget gitu. Oke, itu nggih. Itu yang bisa saya jawab. Oke, bagi Mas Eko Herbal, masuk Pak Eko. Bagaimana dengan 212 Mart dan yang Mart yang tidak 212? Oke, sekarang begini, yang penting kita pertama itu harus paham standar perbuatan kita itu apa sih? Gitu nggih? Standar perbuatan kita itu apa? Standar perbuatan kita kan ahkamul khamsah. Ahkamul khamsah tahu toh? Apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ya toh? Maka setiap perbuatan al-aslu fil amali muta'alliqu fi hukmi syar'i, hukum asal dari amal itu menyandar kepada hukum syara'. Maka setiap amal kita itu kita harus tahu hukum syaraknya itu apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau wajib harus dilakukan, kalau sunnah itu sekuat mungkin dilakukan, kalau mubah silahkan dipilih, kalau makruh itu sekuat mungkin tinggalkan, kalau haram wajib tinggalkan. Nah, belanja kepada 212 Mart atau belanja kepada Indomart misalnya, itu belanja ke Indomart itu hukumnya sunnah, mubah, makruh, haram, wajib atau apa? Hukumnya apa? Mubah. Wong Rasulullah itu bermuamalah dengan orang kafir juga biasa gitu. Maka apa? Hukumnya mubah. Boleh, intinya begitu. Nah, persoalan bahwa kita akan peduli dengan saudara kita itu bagus. Maka pertimbangannya bukan halal haram, tetapi pertimbangan soal ghiroh kesatuan antar umat, ukuah. Nah, itu begitu. Tetapi misalnya di dagangan saudara kita nggak ada, ya mau nggak mau yang ada di orang kafir yang jual, ya mau nggak mau beli di sana, ya nggak apa-apa gitu loh. Gitu ya. Jadi jangan dipermasalahkan soal itu. Kalaupun kita itu mau saling membeli dagangan saudara kita itu bagus sekali. Tetapi jangan bawa itu ke ranah ahkamul khamsah bahwa sunnah nuku nggon koncone, enggak, bukan begitu. Tetap saja mubah-mubah saja. Saya pikir itu nggih, Pak Eko nggih. Ya, masih ada waktu? Sebentar lagi adzan maghrib. 5 menit lagi. Tinggal 5 menit. Ya. Baik. Masya Allah, ini sudah dijawab tadi sama Ustadz Doni. Sudah cukup puas atas jawabannya Ustadz Doni ataukah ada tapi kalau pertanyaan misalkan lagi? masih ada yang penasaran. Nah. Ya. Oh, tanya satu. Masih ada waktu, kita adzan jam ngapunten. Ya. Saya cek dulu adzan maghribnya jam berapa? 5 menit ya. 5 menit. 5 menit. Pendek aja boleh? Monggo, Bapak. Ya. Mas Adit, monggo. Baik, satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan, monggo. Ya, silakan. Cepat saja. Kenalkan, nama saya Bapak Lili Yulianto dari Sedayu juga. Pada kesempatan ini ada satu pertanyaan berkaitan dengan tadi topik tanya jawab kepada Tuhan, tanya jawab kepada Allah. Dan terakhir tadi ada juga berkaitan dengan orang itu asal iseh percaya, iseh sholat, yo, iseh muslim. Nah, ini saya ada pengalaman dan sampai sekarang ini masih berlanjut. Saya punya beberapa teman yang notabene dia seorang muslim, bahkan seorang tahmir masjid. Tapi dalam prakteknya pas kebenaran aja dia juga satu organisasi dengan saya. Tapi dalam prakteknya sampai sekarang ini masih punya anak didik yang banyak, punya anak buah yang banyak yang notabene seperti tadi yang Ustadz sampaikan, senengane iseh nggawa pisang, senengane iseh nggawa kembang, senengane iseh ning isor wit,
dan dia masih memberikan ilmu-ilmu seperti itu. Padahal dia sebagai seorang muslim. Dan itu tidak sedikit. Dan juga yang saya prihatin juga beberapa anak didik itu pun juga muslim-muslim. Prosentasenya hampir 90% juga muslim. Nah, ini saya ada tantangan, kadang-kala itu masih saudara saya dan saya paham banget ilmu dia. Gimana dia di makam, gimana dia di saran, gimana dia di Nyun Sewu, bahkan ada pemocongan juga. Itu dilaksanakan sampai sekarang untuk menambahkan kepercayaan. Padahal yang mimpin adalah seorang muslim dan tahmir juga. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Baik. Jadi nanti ada orang muslim, orang beriman yang ngaku beriman, yang artinya dia sudah syahadat, juga masih menjaga ibadahnya terutama sholat, tetapi kemudian melakukan dosa besar yaitu dosa syirik. Nah, berarti dia seorang muslim yang melakukan dosa syirik. Nah, kalau kita lihat dosa syirik itu memang dosa besar yang hampir tidak bisa diampuni gitu, dosa syirik itu. Ya berarti statusnya seperti itu. Nah, yang saya katakan tadi itu kan cara kita bersikap sebagai manusia di dunia gitu. Artinya bagaimana panjenengan berperilaku sama dia itu tetap masih berperilaku kepada sesama muslim. Maksudnya begini, contoh ya sesimpel aja. Kalau kita ada salam dari sesama muslim itu kan wajib jawab tuh, assalamualaikum, kita wajib jawab. Lah kalau beliau itu mengucap salam kepada kita, ya jangan dianggap itu salamnya wong kafir terus ora dijawab kan, tidak seperti itu. Tetap aja masih diperlakukan sebagai muslim. Bahwa dia itu melakukan praktek syirik itu iya. Bahwa kita kemudian punya kewajiban untuk mendakwai, iya betul gitu. Gitu ya Pak. Jadi ini hanya soal pemetaan saja. Bahwa bagaimana pertanggungjawaban dia di hadapan Allah itu ya nantilah itu di wilayah Allah. Saya pikir begitu. Jadi gini, bagaimana kita bersikap saja, bagaimana kita bersikap di dunia ketika menghadapi orang-orang seperti ini. Selama dia masih tidak secara zahir bahwa saya murtad, itu dia masih kita perlakukan sebagai sesama muslim. Hanya saja melakukan dosa syirik, dosa yang sangat besar. Saya pikir begitu. Ngoten nggih? Ya, cukup ya pertanyaannya ya bagi yang saya ini dulu. Mau closing statement, monggo Ustaz. Ya, silakan. Jika ada mungkin kata-kata saya yang tidak tepat, mungkin ada menyinggung teman-teman semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada al-haq itu bukan datang dari saya, maka jangan lihat saya, tapi lihatlah bahwa itu saya hanya mengutip dari ayat-ayat Allah. Karena itu mari kita istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim. Dan kita berharap agar kajian ini menjadi pahala bagi kita semua, bagi saya, bagi panjenengan, bagi panitia, bagi sound system dan lain sebagainya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair Ustaz. Ustaz Doni yang sudah menyampaikan banyak sekali ya materinya. Oh, ini materinya istimewa. Pertanyaannya sepertinya masih banyak ya. Sebenarnya masih banyak. Disimpan karena kita akan ketemu lagi pekan depan. Kamis, Batu Asar pekan depan. Betul. Masih mau hadir? Insya Allah, alhamdulillah masih semangat ya. Masih semangat. Panitia juga masih mau hadir? Oh ya jelas. Panitia masih ada. Bubar nggak panitianya? Panitianya nggak ada ya. Baik. Dan nanti untuk yang bertanya nanti akan mendapatkan door prize ya. Betul. Jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Karena, monggo nanti diambil. Lalu untuk setelah ini dipersilahkan kepada Bapak dan rekan-rekan untuk sholat maghrib. Monggo mau berjamaah. Ada masjid yang di pinggir Al-Jihad ya, yang pinggir jalan besar. Nah ini nanti juga ketika mau diskusi setelah sholat maghrib kami persilahkan. Bahkan nanti kalau sekalian mau sholat isya jamaah juga kami persilahkan. Monggo. Baik, mungkin dari kami cukupkan sekian. Ya. Untuk pertemuan sore hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Dimas Jenggot. Enggak gitu. Ulangi. Kami mohon undur diri. Kami duo Jenggot undur diri. Beliau Dimas Jenggot. Beliau Dimas Gondrong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.